itu ada kaki tuh bang kelihatan. Ya itu jaga rumahnya. Dia lagi nyuci. Ada mobilnya kan? Nggak pakai mobilnya? Enggak ada. Ada sih mobil putih tuh, sedan. Oh, mobil itunya, mobil kecilnya. Mobil kecil. Kalau dia pakai apa kalau buat? Ya, ini berarti. Ya, klasiknya. Apa sih? Ada. Oke, Ustaz, ini ada anggapan Setu Pamulang itu banyak makhluk halusnya Ustaz, sehingga secara nggak langsung kayak banyak makan tumbal di danau itu, udah banyak yang meninggal. Mungkin tanggapannya Ustaz gimana? Lihat dari segi agama. Jadi Danau Pamulang ini atau yang akrab disebut Setu Pamulang ini sama seperti daerah-daerah lain, masing-masing wilayah itu kekayaan hasanah kita ini punya urban legend gitu. Jadi ada cerita rakyat yang diyakini turun temurun, baik itu dari sisi keangkerannya, tapi terlepas dari situ, kita ini kan di Al-Quran orang-orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, harus percaya pada yang gaib, percaya bahwa yang gaib itu ada gitu. Yang gaib itu apa sih? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khotorat fi qalbin bashar. Nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar oleh telinga, dan terdeteksi oleh hati, tapi makhluk itu ada. Nah, dan kita cuman disuruh meyakini aja, bukan disuruh untuk takut, tunduk, apalagi sampai larut dengan kisah-kisah dari mulut ke mulut ya. Jadi saya sebagai warga Pamulang sedikit banyak tahu gitu. Di situ diyakini angker, banyak korban, banyak tenggelam. Ya kita husnuzon aja yang pertama karena memang setunya dalam dibanding dengan setu-setu lainnya gitu. Kita juga udah coba lempar batu, kita juga dengan kayu, itu dalam, diperkirakan tuh bisa 3 meter 4 meter bahkan lebih ya. Jadi apalagi orang nggak bisa berenang. Nah terus juga dasar itu nggak bisa kita deteksi karena keruh. Tapi kalau masalah makhluk halus, ya makhluk halus tuh dimanapun ada gitu, di kiri kanan kita pun ada. Karena selama nggak mengganggu ya nggak jadi masalah. Lagi pula nggak ada untungnya bagi makhluk halus itu buat membunuh ya. Mereka juga nggak ada yang bayar, mereka bukan pembunuh bayaran. Tapi yang lebih menguntungkan bagi mereka itu semakin kita yakin tergelincir akidah kita, dan itu membahayakan. Padahal di Al-Quran berkali-kali la tusyrik billah, la tusyrik billah, jangan kita syirik, jangan kita menyekutukan Allah, kita percaya ada kekuatan selain Allah gitu. Mereka ini di mana kita letakkan janji kita ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Jadi hidup kita, mati kita itu semuanya udah Allah yang menentukan. Itu di depan danau tuh juga sering kecelakaan Ustaz. Di jalan raya depan Setu Pamulang itu sering ada kecelakaan dan itu banyak korban jiwa Ustaz. Iya, Menanggapinya dan itu nggak bisa kita pungkiri, datanya ada banyak kecelakaan, tapi kan kecelakaan juga banyak faktornya gitu. Pertama, psikologis kita nih kalau ditakut-takutin, awas jangan awas sana rawan, situ rawan. Kita bawa motor juga terpengaruh gitu, kayak kita sakit, kalau imun kita kuat ya kita sembuhnya lebih cepat. Begitu pula kalau kita percaya dengan kisah-kisah horor, kisah-kisah angker, ya kita dihantui ketakutan gitu. Tapi kalau kita menafikan itu semua, kita santai, dan itu cuman sebab akibat. Pada hakikatnya kecelakaan itu ya memang sudah garisnya dia harus celaka di situ, ya ajal memang berakhir di situ. Tapi ini nggak ada benang merah sama sekali dengan kejadian di situ. Kalau memang itu horor makan korban, ya mungkin separuh warga Pamulang udah habis semua gitu. Itu kan banyak faktor di sana. Dulu gelap, sekarang udah mulai terang. Dulu jalannya banyak lubang,
banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan. Tapi kalau dikaitkan ya memang masyarakat kita juga hobi mengait-kaitkan gitu. Terakhir Ustaz, ada anggapan kalau danau atau setu itu tempat yang menyeramkan karena biasanya banyak penghuninya. Kita anggapannya gimana Ustaz? Dimanapun itu ada penghuninya, di danau, di gunung, bahkan di rumah kosong pun ya ada. Nah, selama makin kita percaya, makin kita takut, makin kita yakin, nah mereka semakin bahagia makhluk-makhluk itu buat menggelincirkan keimanan kita. Mereka tahu kok sanksi mereka neraka itu, dan mereka ingin menggelincirkan, mengajak teman sebanyak-banyaknya, anak cucu Adam, manusia, buat imannya tergelincir masuk ke neraka bareng-bareng mereka. Makanya dengan kisah-kisah begini nggak ada yang bisa mencelakakan kita, nggak ada yang bisa matikan kita kecuali lewat tangan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kamera rolling. Ustaz, ini di daerah Ciseeng Parung ada makam Surya Jaya di Pamanggala. Nah, cuman makam keramat ya. Nah, ini menuju makam keramat ini jalannya tuh banyak pohon-pohon bambu yang rimbun. Dan menurut warga sekitar di pohon bambu itu suka ada penampakan makhluk halus kuntilanak. Ustaz, sering ganggu juga dan ada ketempelan. Mungkin menanggapinya gimana, Ustaz? Pertama, banyak orang yang kesurupan. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Nah, kesurupan itu kan karena dia labil, dia kosong. Makin kita jauh dari zikir pada Allah, makin kosong, makin gampang kesurupan gitu. Nah, kesurupan ini juga membawa dampak yang luas, efek domino yang lain bisa menimbulkan ketakutan. Itu nggak kita pungkiri, banyak. Nah, walaupun juga sekarang zaman medsos ini banyak kesurupan yang direkayasa ya. Wah, biar viral. Tapi memang ada orang-orang yang imannya lemah, kosong, maka kita jangan pernah lepas kontrol zikir pada Allah. Jadi walaupun kita bengong, kita tetap Allah, kita zikir, karena kalau enggak ya kita akan ketempelan. Apalagi kita lewat ke tempat-tempat gelap yang diyakini ada penunggunya, walaupun dimanapun pasti ada penunggunya. Apalagi ini di semak belukar, banyak pohon-pohon bambu, ada yang kecelakaan sampai nancep pohon bambu, sampai nubruk pohon bambu. Nah, pada prinsipnya dimanapun makhluk itu ada, tapi kalau dijelaskan dalam berbagai keterangan hadis, mereka senangnya di tempat-tempat yang karena mereka dikutuk makhluk yang laknat, mereka senangnya di tempat-tempat kotor. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, kita harus baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita mohon pada Allah perlindungan dari setan laki-laki, setan perempuan, minal khubusi wal khaba'is, itu yang menghuni kamar mandi. Senang yang tempat jorok-jorok ya. Makanya kalau kita lama rumah nggak kita tepatin, kita harus kepret-kepret pakai sapu lidi, karena diyakini situ ada yang tidur. Tapi selama nggak mengganggu nggak masalah. Apalagi dia setan ini kan bala tentara iblis ya, yang menggelincirkan kita. Dia udah janji kepada Allah ketika terusir di surga karena nggak mau sujud pada Nabi Adam, wa izzatika la azal agwi bani adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu aku bersumpah, kata iblis, aku akan melingkirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus selama jasad mereka masih ada, ruh mereka masih ada dalam jasad mereka. Jadi selama itu digoda terus. Jadi kalau orang Korea percaya, bukan hanya orang Korea yang percaya drama Korea, di kita pun banyak dilebih-lebihkan. Ibarat drama Korea itu yang nggak ada diada-adakan itu. Padahal dimanapun kalau iman kita kuat, mereka tuh mengibarkan bendera putih. Iblis itu nggak berdaya ngelawan orang-orang yang imannya mapan ya. Makanya keliru besar kalau lewat sana, wah bisa mencelakakan. Manfaat dan mudarat itu hanya Allah yang menentukan itu. Jadi mereka nyekek lah, apalah. Mungkin kalau buat menteror orang-orang yang lemah bisa, mungkin buat nakut-nakutin iya. Tapi kalau sampai membunuh, nggak ada untungnya juga buat mereka gitu. Terakhir Ustaz, ada anggapan pohon bambu tuh pohon yang menyeramkan, apalagi rimbun ya. Jadi ada anggapan tuh kalau di pohon bambu tuh banyak makhluk halusnya. Contoh di lokasi kan banyak kecelakaan juga Ustaz. Tanggapan gimana? Kembali lagi kita berbaik sangka ya. Jadi
kalau kita makin percaya, ya memang itu tujuan mereka, makin tergelincir akidah kita. Kita dalam Al-Quran berkali-kali la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim, jangan kita syirik percaya pada gitu-gituan. Kalau memang celaka ya karena otaknya udah dicuci horor, ketakutan, ngebut, buak, tabrakan, atau dia nggak konsentrasi, celaka. Malah kalau kita tenang, mereka juga stres. Ini kok orang nggak ada takut-takutnya sama gue gitu, ada gitu loh. Dan ini terjadi pada guru-guru kita, tiba-tiba ngilang. Percuma nakut-nakutin yang lain. Kita ini aneh, kadang-kadang kita baca ayat kursi, bukannya setannya yang lari, yang baca yang lari. Ngeliat kiri kanan, mereka udah ngeliat kita dari tadi, ngapain kita tengok-tengok lihat kiri kanan ya? Jadi mereka senang kalau kita menghambakan diri pada mereka. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri makhluk itu ada di sekitar kita. Tapi kalau kita santuy, kita tenang aja, iman kita kuat, kontrol zikir kita kuat, nggak akan takut mereka nggak akan berdaya menghadapi kita itu. Makanya Bismillah, kita perkokoh iman kita sambil jalan tempat-tempat gelap, kita baca ayat kursi, kita baca An-Nas, kita baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan mereka nggak berdaya, terbakar sekujur tubuh mereka mendengar ayat itu. Oke Ustaz, sip. Audio